Oke Mas, selanjutnya adalah tentang pengendalian ngoper gigi. Di mana, pada saat apa, seperti apa ngoper gigi. Hati-hati. Jadi Bapak kalau mau nambah gigi itu di mana, pada saat apa, seperti apa. Medannya kosong Pak, jauh orangnya Pak, kiri kanannya lebar Pak dikit. Ya mungkin dia paling minim segimana nanti diperagakan. Oke. Nah, nambah giginya gimana Pak caranya? Untuk nambahnya, suaranya begini Pak kalau nambah gigi. Nambah gigi. Enggak usah hancur mobil Pak. Sayang. Ya. Nambah gigi. Pendek aja Pak. Ya. Tergantung beban. Mobil kosong ya itu cepet, tapi kalau mobil berat pasti agak kenceng Pak. Ngeden berat. Kan Bapak badan doang ngaco. Oke, itu nambah gigi. Kalau turun gigi Bapak terlihat padat, akan seketika membutuhkan kecepatan rendah atau membutuhkan gigi turun, turunkan giginya kalau terlihat. Jangan nunggu berhenti mobilnya. Harus turun. Sebelum berhenti harus turun giginya. Bahaya soalnya. Apalagi Bapak bawa banado berat. Wah, nggak bakalan kuat gigi 3 nih. Harus turun dari gigi 2 atau gigi 1. Turunkan. Itu aja ya, seperti itu. Terus dilanjutkan. Hati-hati tentang pengendalian di kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Judulnya adalah pengen berhenti. Ingat, ini pengen berhenti di mana, pada saat apa, seperti apa. Mungkin itu aja lah. Nah, caranya gini Pak. Bapak tahu kecepatan 20 kilo per jam sampai 100 sekian. Kalau belum tahu Bapak, itu kategorinya kecepatan tinggi masuknya. Kalau kecepatan rendah itu ada 20 kilo per jam. Itu namanya kecepatan rendah Pak. Ya. Jadi kalau Bapak pengen berhenti di kecepatan tinggi, rem dulu baru kopling. Nah, tadi kan tahu ngeremnya sedikit dulu. Nah, baru kopling, baru rem dilanjutkan. Itu ya, seperti itu pengendaliannya. Oke, ini mulai ngegabung ya Pak ya, mulai ngunci. Jadi di kecepatan tinggi rem dulu baru kopling, gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kecepatan tinggi mau berhenti. Nah, kecepatan rendah mau berhenti, kopling dulu baru rem. Kebalik Pak, hati-hati, kebalik ya. Kalau rendah, kopling dulu baru rem. Seperti itu kira-kira. Ya, itu penjelasan aja. Bisa dicerna nanti diperagakan, Bapak sendiri kan memperagakan. Kalau orang nonton mungkin bingung kan? Gitu. Maka butuhnya orang nonton itu perlu komunikasi langsung gitu kan. Tapi kalau Bapak nanti diperagakan sekarang juga sebentar lagi. Seperti itu. Nah, sekarang aku bilang Bapak mesti tahu. Pak, saya itu kalau andai kata ngoper gigi harus dikopling apa enggak? Wajib. Karena ini manual. Jadi kalau mau ngoper gigi kemana aja harus kopling full. Tidak boleh setengah-setengah. Hati-hati. Terus dilanjutkan. Kalau andai kata Bapak misalkan, ini bukan wajib ya Pak ya, apabila diperlukan. Apabila Bapak menemukan jalan cembung yang di komplek panjang tuh Pak, apa itu? Mesti tidur. Oh Bapak ya namanya. Itu jalan cembung Pak ya, yang namanya. Nggak ada di rambu-rambunya polisi tidur Pak ya. Jalan cembung. Terus jalan cekung. Jalan cekung itu berlubang Pak. Oke. Tikungan, kepadatan, kesempitan, kerendahan, pengen berhenti, yakinkan apabila kopling dibutuhkan full. Maka itu bila dibutuhkan. Tapi kalau ngoper gigi diwajibkan kopling full. Hati-hati Pak ya, itu penjelasannya. Oke. Sekarang aku bilang posisinya untuk mengendalikan kaki kanan dan kaki kiri. Setiap kopling full. Ingat. Setiap kopling full kaki kiri, kaki kanan andai kata di posisi gas harus pindah ke rem. Kalau Bapak perlu ngerem silahkan karena ada sesuatu. Kalau tidak perlu ngerem ya standby aja Pak. Maka setiap kopling full pindah ke rem. Makna dan tujuannya adalah untuk ini Pak. Bukan, ini nih, pegang. Untuk tidak goyang ini. Jadi kalau andai kata manuver lagi kecepatan, kopling full tidak pindah ke rem, ini bakal goyang Pak. Kalau orang belajar
supaya refleks pengendalian dua kakinya. Bapak dengan waktu 14 jam semakin pinter. Kan target saya itu Bapak mau 10 jam, mau 12 jam, 14 jam. Ya bagusnya mah banyak sih. Kalau Bapak banyak duit mah tidak masalah. Gitu. Nah, ini dipadatkan Pak posisinya. Maka Bapak maaf nih, saya itu mempadatkan sesuatu supaya Bapak itu waktu singkat tapi dapat. Maksudnya gitu. Nah, maka setiap kopling full pindah ke rem ya. Hati-hati itu, ya. Selanjutnya, ngoper gigi. Hati-hati. Setiap ngoper gigi Bapak, punten, pegang. Nah, setiap ngoper gigi Bapak tidak boleh langsung loncat ke sini. Hati-hati. Setiap masuk gigi, ingat, diam di sini. Tidak boleh langsung ke sini. Jadi begitu ngoper, kan kopling full tuh, pindah ke rem. Nah, masukin gigi, misalkan dia contoh. Nah, Bapak jangan begitu masukin gigi, jangan ke sini, jangan. Di sini dulu. Setengah kopling dulu, udah setengah baru pindah. Supaya apa? Gerak mobil sempurna. Karena gerak mobil sempurna berdasarkan kopling setengah. Kalau Bapak begitu ngoper ke sini, ini bakal loncat. Disebut Bapak itu kalau belum bisa ya Pak ya, kasar bawa mobil. Saya itu tidak mau Bapak menemukan kesalahan yang akan seketika panjang masalahnya. Itu. Maka Bapak begitu ngoper gigi, diam dulu di sini. Baru setengah, udah setengah baru ke sini. Begitu Pak, kira-kira ya. Semaksimal mungkin. Kalau masalah salah wajar nggak Pak? Wajar. Wajar ya? Belajar. Gitu. Berarti kita belajar dari sebuah kesalahan. Nah, maka saya pinter itu berdasarkan orang bodoh-bodoh. Alhamdulillah siswa saya itu hampir 4.000 lebih. Belajar saya dari orang-orang itu. Maka terima kasih semuanya ada orang hadir di sini, orang yang perlu dididik di sini. Berarti kalau ada kata orang dididik di sini berarti orang masih bodoh, berarti saya belajarlah bagaimana cara mengajarkan Bapak supaya bisa bodoh. Tapi saya pendidikan juga, Pak. Jadi pendidikan saya di sana dipadukan dengan kebodohan Bapak. Saya cuma menyampaikan dari atas ke Bapak. Nah, mengambil kejelekan Bapak, bagaimana cara metodenya, kan begitu kira-kira. Itu memang Bapak bukan ahli kan. Kalau saya kan gitu. Jadi saya itu pinter ngajar Bapak, jadi pinter. Bapak di YouTube kok bisa bawa mobil gitu kan, baru aja praktek langsung bisa bawa mobil. Aneh, saya pengen penasaran. Ya dibuktikan aja Pak. Gitu. Saya juga pengen dibuktikan gitu. Karena kesemangatan Bapak itu saya juga menjadi semangat. Intinya Bapak kalau dilatih sama saya itu harus sabar. Karena saya itu dari awal sampai akhir pun juga tak mungkin, andai kata Bapak masih kurang, ada kekurangan, pasti saya nggak bisa diam. Karena saya nggak mau Bapak itu salah dengan kepanjangan salahnya. Tetap Bapak itu dievaluasi, dimotivasi, dan diperagakan lagi, diulang-ulang lagi. Seperti itu. Supaya 14 jamnya itu Bapak benar-benar jadi pengemudi. Itu aja ya. Oke, kekurangan dan kelebihannya mungkin nanti kita bahas sambil praktek. Nah sekarang sabuk pengaman ya, bentar dulu.